بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله معاشر الحاضرين رحمكم الله معاشر الكل والبركات الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia. Tempat paling mulia di muka bumi itu adalah masjid. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, dalam rangka melaksanakan perintah pada saat yang mulia, yaitu di bulan Ramadan. Pada tempat yang mulia, pada saat yang mulia, pada kegiatan yang mulia, dan dikumpulkan dengan orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah. Amin. Berdoa dan salam kita haturkan kepada Nabi kita dan Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri", demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Kenapa Allah bersumpah dengan masa? Karena masa itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Masa itu adalah waktu. Waktu itu berharga. Anfas juga jawahirullah. Napas kalian itu adalah laksana permata bagi. Napas kita itu ibarat itu laksana permata. Permata itu mahal. Seandainya nafas kita ini masuk, nggak keluar lagi, mati. Dan andai kata nafas kita keluar, nggak masuk lagi, mati. Artinya, hidup kita ini di antara satu nafas doang. Terus kenapa kita nggak menyadari bahwa nafas itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Dan setiap detik, kita nggak lepas daripada nikmat Allah. Setiap detik. Seandainya satu detik saja lepas daripada nikmat Allah, yang mati kita. Akibat besar nikmat Allah itu kepada kita, dan wajarlah kita setiap kita melaksanakan perintahnya, ya kita itu mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah. Karena satu detik saja tidak dikasih, banyak gitu. Dan ternyata sekarang sampai sekarang itu masih ada. Dalam kitab itu hikam menunjukkan nikmatan maka jangan mewujud nikmat ijazah dan cinta. Artinya setiap detik kita dikasih oleh Allah. Contoh nih, ilustrasi supaya kita paham. Lampu itu setiap detik supaya ini masuk enggak? Setiap detik. Tandanya cepat kita matiin, tik, matikan lampu. Nyalanya lampu karena ada supply. Hidupnya kita karena Allah kasih terus sama kita. Sehingga wajar kita wajib bersyukur kepada Allah. Cuma Allah sudah bilang bahwa dia itu min ibadiyah syakur. Jadi kita harus bersyukur karena nggak menyadari. Kenapa nggak menyadari? Karena nggak tahu. Kenapa nggak tahu? Nggak ngaji. Kenapa nggak ngaji? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Itu doa Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Rasulullah berhitung mengajarkan kepada kita untuk berhitung daripada ham. Ham itu duka cita. Duka cita memikirkan masa depan. Pernah nggak kita mikir bagaimananya saya nanti? Nah itu duka cita namanya ham. Rasulullah ngajar begini itu kayak gitu. Ibarat kalau orang dalam belajar tasawuf begini, mama tolong wal mu'amalah baik, lakat sa'atul lati anda biha. Yang dulu yang udah lewat. Wal mu'amalah baik, akan datang kita nanti. Akan datang tahu nggak? Minggu depan apa yang terjadi tahu nggak kita? Yang akan minggu depan. Siang nanti apa yang terjadi di diri kita tahu nggak kita? Kagak tahu. Terus apa tindakan kita? Lantas sa'atul lati anta biha. Syukuri yang sekarang ini. Syukuri. Kita nggak tahu yang akan datang. Makanya jangan sampai kita muslimin yang akan datang disebut dengan ham. Berlindung daripada kebajikan yang akan datang belum tentu terjadi. Belum apa-apa.
mengajarkan kita berlindung daripada ham. Wal hazan, sedih. Apa yang terjadi? Sedih kita. Karena nggak cocok dengan kehendak kita. Padahal kan kejadian itu adalah kehendak Allah. Terus kita duka cita. Kenapa kita duka cita? Karena nggak cocok sama kita. Kita itu dalam bahasa tasawufnya nafsu. Nggak cocok. Makanya kita jadi sedih. Kenapa orang itu sedih? Karena nggak cocok dengan nafsunya. Maka wali-wali itu berkata, di dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu ana awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wali-wali itu tidak takut sama sekali dan tidak pernah mereka itu duka cita. Tidak pernah duka cita. Karena semuanya dari kita. Dan kita pelan-pelan belajar itu, walaupun tidak seperti mereka, tapi sedikit ada ilmunya. Ibaratnya kalau kena enggak ada kena hujan, tapi ya enggak. Yang penting dapat melakukan. Dengan berkat mengetahui betapa jauhnya kita dengan mereka itu. Terus Rasulullah mengajarkan kepada kita, wa'udhu billahi ajaz, dan aku berlindung kepada Allah daripada lemah. Lemah ini panjang, banyak. Lemah ekonomi, lemah juga kan? Lemah semangat, lemah juga. Semangat ibadahnya lemah. Nah, berlindung, Rasulullah berlindung daripada lemah. Lemah semangat, lemah ekonomi, dan lemah segala-galanya. Karena al-mu'min al-qawi khairun min al-mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Kalau makanya dari mudah-mudahan kita dengan berkat menuntut ilmu ada semangat di dalam hati kita, ibaratnya itu dicas hati kita ini. Pernah dengar nggak bahasa orang tausiah itu disebut dengan siraman rohani? Pernah dengar nggak bahasa siraman rohani? Itu tanaman, kalau disiram setiap hari, kira-kira subur kan? Kita alhamdulillah kalau sudah difasilitasi dengan ada tausiah setiap hari, semoga iman kita ini subur. Kalau nggak disiram, mati. Pernah dengar nggak ada tausiah itu disebut dengan santapan rohani? Kenapa disebut dengan santapan? Artinya nikmat. Saya yakin orang yang di sini menikmati dengan santapan rohani itu. Kalau kita tidak menikmati, bukan santapannya yang kagak enak, yang orang yang menyantapnya yang sakit. Yang menyantap ini lagi sakit, walaupun makanan enak seenak apapun, bukan makanannya yang kagak enak, kitanya yang lagi sakit, maka kita bilang makanannya nggak enak. Ini ada tausiah setiap hari. Kalau jiwa kita sehat, insya Allah kita bisa menikmati. Nikmat rasanya mendengar tausiah itu nikmat. Siapapun yang menghadir tausiah, nikmat rasanya. Kenapa itu? Bukan yang kasih tausiah enak. Saya mau individu kalian ini yang sehat. Nah, kenapa sehat? Karena subur. Yang disebut dengan santapan rohani, yang disebut dengan siraman rohani. Pernah dengar nggak istilahnya taklim itu disebut dengan bengkel hati? Pernah dengar? Bengkel hati, keren banget bengkel hati. Artinya jiwa kita perlu diservis. Dengan duduk majelis taklim, insya Allah hati kita bisa dibenahi. Yang tadinya malas, tambah semangat, itu diservis namanya. Maka ada timbul bahasanya bengkel hati. Bukan badan aja yang kita sehatkan, hati pun harus disehatkan. Ya kan? Bangunlah jiwanya, bangunlah raya. Ya kan? Gila-gilanya kan? Kalau badannya aja sehat, jiwanya nggak sehat, nggak bakal. Yang saya yakin di sini, jiwanya yakin, saya yakin jiwanya sehat. Yakin saya. Kenapa jadi sehat? Ketahuan, hujan aja datang. Siapa pun yang kasih tahu dia hati, menikmati itu sehat. Sehat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berlindung wal kasal. Orang jika menerangkan itu wal kasal. Rasulullah mengajarkan kita berlindung daripada malas. Malas itu adalah penyakit hati, bukan penyakit raga, penyakit hati.
Malas itu bukan penyakit rasa, tapi penyakit hati. Kalau diri kita malas, kalau diri kita sakit, tapi hatinya sehat, insya Allah masih tetap aktif ya. Hujan-hujan nggak jadi penghalang. Pilek-pilek dikit nggak jadi penghalang. Itu jiwa sehat. Tapi kalau udah jiwanya kasar, badannya sehat, kata guru kita pasti nggak iyeng, nggak nyadar, nggak ngambil pelajaran. Kalau orang bisa ya, kalau mereka rajin ke masjidnya. Yang rajin-rajin di sini bukan karena apa-apa, bukan karena jiwanya sehat. Jiwanya sehat penuh semangat. Maka di dalam kitab Al-Quran itu dikatakan kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu disunatkan binasyatin dengan semangat. Sholat 5 waktu semangat. Sunat kita mengerjakan dengan semangat. Pernah nggak terjadi ketika kita baru sholat kita sehat saja segar bugar, tapi ketika kita mau melaksanakan sholat atau mau apa aja pernah nggak gitu? Hanya disunatkan binasyatin dengan semangat. Jangan malas. Kita pernah dengarkan ada yang umum alamatul munafiqi salatun. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadatsa kadzdzaba, apabila dia ngomong bohong, munafik. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia menyalahi janji. Tanda munafik yang umum. Wa idza tumina khana, apabila dikasih amanah, khianat, itu munafik. Tapi ada lagi tanda munafik yang mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita juga pernah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu membohongi Allah, menipu Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kata bila mengerjakan salat mereka itu malas. Kita mudah-mudahan jangan termasuk orang-orang yang malas dalam mengerjakan perintah Allah. Azan berkumandang antar proses. Itu ada tanda-tanda munafik yang memenangkan diri kita. Tandanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraquna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Tanda munafik itu yang terjadi ketika melaksanakan sholat itu malas. Nah, kita nggak sama dengan orang lain pandang diri kita. Seandainya diri kita ada terjadi, hati-hati, takut munafik, sifat munafik masuk dalam diri kita. Allah juga mencap innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang munafik itu di bawah itu kelasnya neraka. Kenapa kita berlindung daripada sifat munafik? Takut kita masuk neraka. Karena munafik itu masuk neraka. Nah, tanda munafik yang mungkin tanpa kita walaupun kita tidak termasuk wa idza tumina wa idza wa'ada khalaqa wa idza akan berkata dia bohong. Enggak kita, tapi ternyata jangan sampai kita termasuk orang yang malas, yang tasbih, nanti dulu. Itu termasuk daripada munafik nanti. Ada orang bangun tengah malam jam 2, masa kita tahajud punya orang, bukan tahajud ternyata lagi sama asal malam bagus ini sekalian tahajud katanya, cuma itu ada indikasi kita melalaikan. أرأيت الذين يكذب بالدين فذلك الذين يدعون اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وبشر المصلين. Celaka bagi orang yang salat alladzina amsa alaihim sahun. Antum alaih. Salat tapi sahun. Alladzina hum yuraqun wa la yamnun. Yang mereka itu kerja. Kebanyakan munafik itu. Ya, apalagi Rasulullah SAW kepada kita, misalnya ayat juga orang benar-benar juli. Aku itu kepada Allah karena takut. Kita rata-rata ditakutin oleh iblis apa ya? Miskin. Innama ya'idukum syaitan apa itu Quran seperti itu? Asyaitan ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran, hati-hati kalau ngasih duit miskin loh. Itu setan. Lalu Nabi mengajarkan kita doa berlindung daripada takut. Diantaranya takut miskin. Nah, ngapain belajar itu? Belajar apa? Belajar ini. Nah, itu setan.
Emang belum ke masjid dapat apa? Kita dimotivasi oleh Nabi ketika begini, pahalanya begini, dan itu benar. Motivasi itu supaya kita rajin. Jangan dikira yang rajin di sini rajin semua, enggak, penuh tantangan. Itu yang disebut dengan mujahadah. Oh, orang pada rajin itu bukan refleks rajin, bukan mereka melawan. Kalau kita nggak mau melawan, ya kata terus-terusan. Kita melawan. Yang rajin ke masjid ini saya yakin melawan. Ada nggak rasa malas? Ada. Masih hujan. Lalu dilawan, nah dilawan itu namanya mujahadah. Nggak usah mujahadah itu perang. Melawan diri kita aja kita nggak bisa. Tapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah bisa melawan. Perlawanan itu dinilai oleh Allah. Kadang orang yang sholat malas-malasan itu lebih besar pahalanya daripada yang lain. Yang malas-malas itu berperang dengan jiwanya dia. Tapi dilawan seperti dan dia menilai Allah, bukan kita yang menilai. Karena yang menilai Allah kita nggak tahu siapa yang paling mulia di sini. Siapa yang paling mulia di sini? Ada yang tahu. Semua orang punya masalah masing-masing. Dan Allah yang tahu. Jangan dikira kagak ada masalah. Di sini banyak masalah. Setiap hidup kita dia ada masalah. Yang tahu Allah. Mungkin dia sabar karena dia masalah. Kita nggak tahu. Nah, sabar ini balasannya surga. Balasannya surga. Kita nggak tahu setiap individu punya masalah. Dengan masalah itu dia diangkat oleh Allah derajatnya. Dan kita nggak tahu. Jangan merasa paling mulia di antara teman-teman kita ini. Kita nggak tahu siapa yang paling mulia di sini. Setiap individu punya masalah dan Allah yang mulia. Berjuang salah terus. Alhamdulillah Ramadan melatih kita namun sahur. Sholat subuh berjamaah itu latihan. Karena kita latihan terbiasa sehingga kita pas akhir Ramadan, Ramadan berakhir, ya kita tetap jalan, insya Allah dengan tetap latihan tadi. Asal kita mau berjuang. Kalau kita nggak mau berjuang, salah terus-terusan. Salah, ada orang sudah tua, sudah umur maksudnya. Subuh kesiangan dulu, kamu jam 8. Bukan bergegas sholat subuh, ngopi dulu, makan dulu, itu kesalahan. Dan dianggap tidak masalah, itu masalah. Kalau kita sholat subuh kesiangan dan tidak merasa bersalah, itu hatinya mati. Bin alamati mu'til qalbi, tanda-tanda hati kita itu mati. Azabul husni inda fuqdan ta'at. Indah dan taat. Tidak bersedih ketika kehilangan ketaatan. Maksudnya ketika ini seharusnya kita kerjakan di subuh, harus kita kerjakan. Ternyata lewat, nggak sedih sama sekali. Ketika kita nggak bersedih, hati kita itu mati tandanya. Pernah nggak? Saya yakin. Ada orang ketika nggak sempat berjamaah itu hidup hatinya. Nggak sempat berjamaah. Nggak sempat terawih. Itu hatinya hidup. Tapi ada orang bodoh amat. Jangan terawih 5 waktu bodoh amat. Jangan heran nanti kalau Allah Ta'ala bodoh amat sama dia. Inna manasina tuh ada berkualik maupun. Kamu nasi sebagaimana engkau melupakan saya di dunia. Jangan bingung nanti kalau di akhirat Allah. Lihat. Ketika kita bodoh amat dengan perintah Allah, jangan bingung. Nanti di akhirat Allah bodoh amat sama dia. Dan itu ancaman. Kita dibodoh amat sama orang besarnya kita bingung apalagi hukum. Allah Ta'ala bodoh amat sama kita, alhamdulillah. Kalau Allah Ta'ala bodoh amat sama kita ke neraka bodoh amat. Allah sedih kita kalau begitu. Maka dari itu supaya jangan sampai Allah Ta'ala bodoh amat sama kita. Kita pun jangan bodoh amat dengan perintahnya. Rasulullah lagi menyambung doanya, Allahumma tika menajubni wal bukhul. Berlindung aku, kata Rasulullah, daripada sifat bakhil. Bakhil itu berlindung. Dan itu sifat hati. Kenapa Rasulullah berlindung daripada sifat bakhil? Karena bakhil itu adalah musuh Allah. Al-bakhil adulllah walau kana aliman
Bakhil itu, pelit itu adalah musuh Allah. Walau karena alimah, sekalipun alim, sekalipun alim, rajin ibadah, tapi kita bakhil, hatinya bakhil, maka kita dilatih supaya jangan bakhil. Kalau kita tak pemurah dengan duit kita, itu tenaganya kita, supaya jangan termasuk kategori bakhil. Bakhil itu musuh Allah. Walau karena aliman, sekalipun orang itu alim. Wasaqin habibullah, dan pemurah itu berkasih Allah. Walau karena jahilan, walaupun orang itu bodoh. Orang itu bodoh biasa saja, tapi dia pemurah itu kekasih Allah. Itu kekasih Allah. Rasulullah berlindung daripada sifat bakhil. Dan mudah-mudahan kita belajar pelan-pelan, jangan sampai diri kita termasuk orang yang bakhil, karena bakhil itu adalah musuh Allah, musuh Allah. Namanya juga musuh Allah. Walaupun kelihatannya rajin ibadah, Rasulullah mencap itu bakhil itu aduh. Apa mau dikata? Musuh Allah. Rasulullah juga berberitahu wajib dua orang jika min bola baik lain, dan Rasulullah mengajarkan kepada kita jangan sampai kita terbiasa utang, berlindung daripada kebiasaan berutang. Ya, berutang yang dibiasakan berutang, jangan dibiasakan, karena berutang itu penyakit hati. Kalau Buddha itu bilang, berutang itu secara tidak langsung mengatakan bahwa Allah ngasih dia tidak cukup, maka dia berhutang. Kalau bisa jangan sampai kita ini berhutang. Jadi biasa. Ada kadang karena kebiasaan, kadang beli sayur aja